Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi syara'a lana as-siyama fi syahri Ramadan, syahrul Quran, syahrul mubarak, syahrul rahmah, wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita amat bersyukur dengan rasa syukur yang sangat dalam karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semacam aturan hidup yang betul-betul bila kita melaksanakannya kita pasti selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Al-hayah katawaf, kita di dalam hidup itu dalam menghadapi apa saja, siang, malam, pagi, sore, itu adalah seperti orang tawaf. Jadi awak berputar-putar di situ seh. Mulai dari peredaran waktu, saat ini kita berada pada senja hari. Kemudian nanti tengah malam, terus pagi, tengah hari, zuhur, asar, maghrib. Seperti ini lagi. Terus seperti itu berulang. Tawaf. Begitu juga kita. Pagi awak minum, kemudian awak bakar ajo, terus zuhur makan, istirahat, asar, maghrib, besok pagi sampai lagi. Apa yang kita kerjakan pagi kemarin, itu lagi yang kita ulang. Tawaf juga. Tawaf juga. Termasuklah apa yang terjadi pada saat ini. Tadi kita di rumah berbuka puasa, kemudian menyantap apa yang sudah kita sediakan sedemikian rupa. Terus kita melangkahkan kaki menuju masjid. Dan insya Allah setelah ini ke rumah lagi. Begitu terus. Berputar terus. Termasuklah hidup yang sedang kita alami ini. Bagaimana kita mulai, pasti seperti itu pula kita akhiri. Kita lahir dulu tidak bergigi. Kalau mula tangga gigi cek-cek, siap-siap wale. Siap-siap wale. Kita awal hidup itu tidak bisa duduk. Jangankan berlari, berjalan, duduk saja nggak bisa. Kalau mulai lewat, nggak payah duduk, hati-hatilah tuh. Gitu. Jadi hidup kita tak seperti itu. Tawaf saja. Kita mulai hidup ini dengan tidak tahu siapa kakak kita, siapa mak dan pak kita. Nah, kalau sudah mulai puluh kita lupa cie-cie, siapa kau ni? Pada bini awak tu, tak tahu tu. Itulah mulai lo ampi-ampi tu. Seperti itu. Nah, kalau kita kaji secara keseluruhan bapak dan ibu, Tuhan Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan seperti itu terus. Ada satu hadiah yang Allah berikan kepada kita, kalaulah tidak lantaran itu, lakaba awak bantuannya leh. Kita satu kali di dalam setahun, itu kita dapat memulai kehidupan itu dari 0 derajat. Dari 0. Nah, dari 0 derajat, kemudian kita melangkah, tambah. Setelah setahun, sampai lagi di situ. Itulah dia Aidil Fitri. Sebab Aidil Fitri itu ada. Akar katanya dekat kepada ada, itu artinya kembali. Fitri, fitrah. Jadi sekali di dalam setahun, awak balik ke fitrah atau balik. Nah, setelah awak balik ke fitrah, kemudian kita berjalan, mungkin kotor-kotor dikit, bersihkan kotor, kadang membersihkan tidak, hasilnya seperti semula lagi. Nah, setelah setahun, Aidil Fitri lagi. Nah, seperti itu terus. Ya, makanya al-hayah kat tawaf, hidup itu adalah seperti tawaf. Jadi bapak dan ibu, kita bersyukur adanya kondisi yang diberikan oleh Allah seperti itu. Dalam segala hal. Nah, sekarang yang menjadi persoalan bagi kita adalah Aidil Fitri. Gampang diomongkan, tapi kadang agak sulit untuk mencapai.
Nah, oleh karena Idul Fitri itu adalah barang yang sangat berharga, dan itu yang kita inginkan, karena ada satu spanduk di waktu itu, atau mungkin semacam stiker yang tulisannya adalah kayaumin waladathu ummuh, seperti dilahirkan dari perut ibu. Itu akan kita peroleh tanggal 1 Syawal. Jadi tanggal 1 Syawal itu malaikat akan turun ke bumi, membawa stiker lalu ngetuk pintu kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Benar ibu yang tinggal di sini, Ibu Ani? Benar. Mohon izin Bu, saya diperintahkan untuk masang stiker di rumah ibu. Ahlul bait kayaumin waladahu ummuh. Penduduk rumah ini hari ini dinyatakan seperti anak yang berulai dari perut ibunya. Bersih. Idul Fitri. Nah itu yang kita inginkan. Kalau dapet pas Idul Fitri itu mati langsung. Kalau bisa. Lihat mau apa tuh? Kalau dapat mati sekali. Sebab kenapa? Karena berada dalam keadaan bersih. Kalau seandainya lay bisa awak dan matur kan begitu. Namun sayang yang namanya mati itu kan bukan di tangan kita kalau dapat. Nah sekarang persoalannya adalah apa yang dapat kita lakukan untuk meraih ini. Nah satu yang kita maklumi adalah karena begitu pentingnya paket Idul Fitri, disengajalah di Allah meletakkan Idul Fitri itu didahului dengan 1 bulan yang sangat berbahaya, namanya Ramadan. Nah di bulan Ramadan itu dosa kita diampuni, kemudian ibadah kita membanyak, segala macam kita lakukan di bulan Ramadan yang tujuannya adalah surga, karena 1 Syawal itu yang menunggunya adalah Idul Fitri. Jadi paket ibadah Ramadan itu tumbuhan jalonya kayak Idul Fitri. Nah kita cuma merinci tiap nih Ibu. Sebab sebanyak orang yang masuk ke Idul Fitri, tidak sebanyak itu orang yang dapat Idul Fitri. Nah, anan wak lakukan supaya wak dapat Idul Fitri, sebenarnya itu sudah kita harus lalui sejak dari awal Ramadan. Pertama, berpuasa wak siang. Itu kan sudah kita lakukan. Di dalam istilah Nabi, shoma Ramadan, mempuasakan bulan Ramadan. Yang kedua, qama Ramadan, kita tegakkan bulan Ramadan itu pada malam hari dengan berbagai macam gelar ibadah, solat tarawih, solat witir, kemudian tambah ibadah ML yang lain, baca Quran, bersedekah, majelis ta'lim, tadarus, i'tikaf dan sebagainya. Itu kita kerjakan dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, dari Ramadan yang 3 ini itu oleh Nabi kita dibagi 3, 10 pertama, 10 di tengah, 10 terakhir. Nah itu tegangannya makin ke belakang makin tinggi itu. Tegangannya makin ke belakang makin tinggi. Makin dekat kepada Idul Fitri itu tegangannya makin tinggi. Isa mojo listrik kok, spaninya makin naik. Makanya Nabi kita berbeda amalnya 10 terakhir. Nah lalu apa saja yang dilakukan oleh Nabi kalaulah masuk 10 terakhir? Pertama kalaulah masuk 10 terakhir, aku kan sampai 5 hari lu masuk awal ke situ lah. Di pas baca kaji itu gini. Pertama Nabi kalau sudah masuk 10 terakhir, Nabi itu seolah-olah memanjangkan malam. Maknanya memanjangkan malam itu ditandai dengan 2 hal. Pertama, cewek pinggang Nabi ko nyoper erat dari 20 hari sebelumnya. Mempererat cewek pinggang atau ikat pinggang itu ada 2 makna. Pertama, isinya tidak parah. Nang kedua, mampatagok kode jangan sampai terserak wak dia lacok solat. Beda juga awak kalau 10 terakhir agak pelapang cewek pinggang kan itu. Sebab kamu mulai terbiasa awak terlapang cewek pinggang tu. Nabi tidak nyoper arat. Makannya mulai sedikit, kemudian pakaian solatnya mulai dipererat. Karena Nabi itu kalau lah masuk 10 terakhir membanyak. Yang pertama. Yang kedua ditandai dengan apa? Karena Rasulullah SAW aiqadha ahlahu lis-shalah. Kalaulah masuk 10 terakhir, Nabi membangunkan keluarganya untuk sholat. Jadi tidak makin susui barang koro. Kalaulah masuk 10 terakhir, kalau keluarganya dibangunkan untuk sholat, apa yang terbayang itu? Berarti dia lebih dulu sholat. Nah, mari, kumu. Mari kita bangun. Ditambahnya dan Nabi sembahyangnya. Kalaulah masuk 10 terakhir. Beda dengan yang terjadi pada umatnya hari ini. Kalau 10 terakhir, ala kawannya lain sebadan. Kayak itu. Nabi menambah.
Itu yang dikerjakan oleh Nabi kalau masuk 10 talak yang